pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Miss berharap semuanya baik-baik saja dan sehat pastinya ya. Sama halnya dengan Miss juga sehat, kuat, dan semangat. Nah, Miss juga berharap anak-anak di rumah juga semangat belajarnya ya. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sebab pada hari ini Engkau telah memberkati kami Bapa, dari perjalanannya malam tadi sampai pada saat ini Tuhan. Kini kami mau belajar Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pelajaran kami Bapa, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti, boleh kami terapkan di dalam kehidupan pribadi kami. Bapa, terima kasih, kami serahkan sepanjang belajar kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar pada buku tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 3 halaman 142 sampai 146. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Siapa yang tahu jembatan apa yang ada pada di gambar? Benar, ini adalah jembatan Suramadu. Di mana ya letaknya jembatan Suramadu? Adakah yang tahu? Baik, jembatan Suramadu ada di antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jadi, untuk mencapai Pulau Madura, kita ini harus melewati Selat Madura. Dulu kita kalau mau melewati Selat Madura harus menggunakan kapal. Namun sekarang berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Di mana sih letaknya, posisinya? Kira-kira ada di sini. Jembatan Suramadu kira-kira ada di sini ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Nah, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu disatukan oleh laut. Jadi, Indonesia ini adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di peta ini, Indonesia ini perairannya sangat luas. Nah, 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Wilayah di Indonesia ini merupakan kepulauan. Nah, antara pulau yang satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Yang pertama ada ikan. Potensi kekayaan laut di Indonesia itu ada ikan. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan laut yang biasa dimanfaatkan adalah salah satunya rumput laut. Kemudian ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Jadi, ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia melalui kekayaan laut. Apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama ada nelayan. Kemudian pedagang. Pedagang ini orang-orang yang salah satunya yang menjual hasil laut dari para nelayan ini. Kemudian ada petani garam. Kemudian ada petani rumput laut. Ada jasa pelayaran, termasuk di dalamnya ada nahkoda dan Selanjutnya, anak-anak yang melanjutkan jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut itu ada apa saja ya selain yang sudah disebutkan tadi? Nah, dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim.
Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian, yang kedua, terjadinya pembauran pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Namun, dalam pembauran dan pencampuran ini, kita harus berhati-hati apalagi bila terjadinya dengan negara lain. Jangan sampai budaya asli Indonesia itu tergerus oleh budaya luar. Dan malah muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Ini harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh pola masuknya nilai dan perilaku, baik dari pulau, daerah lain, atau negara lain. Pasti terjadi beberapa perubahan perilaku masyarakat. Kemudian, yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalau kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi Indonesia. Oke anak-anak, cukup sekian untuk materi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sebab sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami. Dari awal belajar kami, pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.